Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian Sri Mulyani. Ibu Sri, tadi kita sudah membicarakan mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang, China, Perancis. Satu ketinggalan dengan Jerman. Ada dana hibah 250 juta dolar Amerika. Euro. Dalam bentuk euro. Oke, 250 juta euro ya. Hibah ini untuk apa Ibu dananya? Jerman terhadap Indonesia punya banyak sekali aktivitas yang erat, biasanya dalam bentuk penguatan berbagai institusi-institusi. Jerman banyak membantu untuk desentralisasi, mereka menggunakan institusi seperti GTZ mereka atau berbagai kegiatan-kegiatan yang affiliate dengan isu lingkungan juga, karena seperti Kanselir Angela Merkel itu termasuk yang punya tujuan yang sangat kuat di dalam pembicaraan G20 bahwa recovery dan rebuilding the global economy harus bisa juga mengoreksi kesalahan perekonomian masa lalu yang dianggap kurang ramah lingkungan. Jadi itu termasuk salah satu atau bagian-bagian yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Kemarin mereka menghadapi persoalan mengenai tax treatment-nya, tapi saya rasa itu mungkin tidak terlalu signifikan. Ya. Apakah carbon market atau pasar karbon ini menjadi agenda utama Bu dalam agenda ADB ke depannya kalau membicarakan mengenai rekomendasi mengenai lingkungan hidup? Pada dasarnya ADB, Bank Dunia, Islamic Development Bank, apalagi karena Islamic Development Bank itu terdiri dari Gulf country, negara-negara teluk yang penghasil minyak yang banyak, isu mengenai climate change itu walaupun mungkin agak dibayangi atau ditutupi sedikit hari ini dengan awan krisis global, tapi climate change masih akan menjadi suatu isu yang menjadi concern atau perhatian dan keprihatinan dunia. Jadi kita akan memprediksi bahwa isu ini akan muncul lagi karena kita sudah melihat dampak-dampaknya, perubahan iklim, pola hujan, terjadinya dampak kerusakan lingkungan, banjir, salju yang meleleh terlalu cepat. Kita lihat banyak contoh-contoh, sehingga memang umat manusia harus bersatu untuk melakukan ini, memprevent atau mencegah ini untuk makin memburuk. Nah, dalam hal ini negara-negara berkembang concernnya adalah bagaimana kami tetap bisa membangun tapi tidak dibebani terlalu besar dengan agenda climate change. Ibu Sri, ADB dalam membiayai program atau proyek dari negara yang meminjam uang kepada ADB itu ada koridor atau batasannya. Mereka biasanya lebih menyukai program-program yang memakan tenaga kerja yang banyak dan juga menghilangkan kemiskinan dan juga tentunya ramah lingkungan. Sestrik apakah ADB dalam memperhatikan hal-hal tersebut, terutama masalah lingkungan itu? Ya, ada selalu kritik terhadap operasi lembaga-lembaga seperti ADB Bank Dunia yang di dalam membiayai pembangunan juga kemudian mendapatkan akses baik terhadap sosial maupun lingkungan. Saya rasa saya tidak mengatakan bahwa seluruh proyek ADB itu sempurna, pasti ada. Kalau tidak kan tidak akan diawasi dan tidak ada, pasti muncul juga dan kritik itu ada. Namun yang penting institusi ini mendengar dan kemudian melakukan evaluasi dan mengoreksi berbagai kesalahan. Hari ini barangkali bisa dikatakan institusi-institusi seperti ADB akan makin memiliki mekanisme di dalam menseleksi suatu proyek-proyek. Pertama, proyek itu harus berkonsultasi dengan masyarakat lingkungan. Kalau dulu kan, kalau Indonesia apalagi untuk khususnya, kalau pemerintahnya sudah iya, rakyatnya nggak usah didengar, pokoknya pasti jalan gitu. Sekarang ini belum tentu kalau pemerintahnya setuju, rakyat di mana tempat proyek itu berada mungkin keberatan, maka akan dilakukan mediasi dulu. Apakah keberatannya itu karena kurang informasi ataukah memang ada masalah yang lebih fundamental? Apakah itu aspek sosialnya, aspek lingkungannya dan lain-lain. Dan oleh karena itu biasanya persiapan dari suatu proyek itu cukup lama karena mereka juga menggunakan berbagai ahli lokal, masyarakat ahli lingkungan untuk bisa memberikan berbagai opini terhadap pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Itu biasanya proyek-proyek yang ada hubungannya dengan lingkungan, apakah kehutanan, pengairan, fishery, tapi juga proyek-proyek even infrastruktur seperti pembangunan dam,
atau bendungan air, yang tentu saja banyak sekali biasanya mempengaruhi suatu konstruksi lingkungan yang baik atau yang disebut lestari atau yang sustainable. Nah, banyak pengalaman yang sudah terakumulasi di dalam 3-4 dekade yang lalu mengenai kesalahan-kesalahan pembangunan. Dan saya rasa baik negara penerimanya maupun ADB-nya juga sama-sama belajar bagaimana kita bisa membangun tanpa merusak lingkungan, membangun tanpa membuat sosial masyarakat itu merasa teraliniasi, menjadi terasingkan terhadap pembangunan itu sendiri. Baik, Ibu masih ada 2 segmen lagi, namun kita akan jeda pariwara dulu. Pemirsa, dalam sidang ADB ke-42 yang lalu ada beberapa rekomendasi dalam bidang infrastruktur juga yang dihasilkan. Kami akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini.